Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nur Janamin. I am a student of Haydn University English Study Program second semester. Okay guys, in this video I will explain you what is morphophonemic. Morphophonemic yaitu proses perubahan fonem yang terjadi dalam proses afikasi. Perubahan ini meliputi perubahan bunyi yang berupa fonem maupun alofon. Morphophonemic dalam linguistik mempelajari hubungan antara morfologi dan fonologi. Morphophonemic melibatkan penyediaan variasi fonologis dalam morfem. Sebelum kita lebih lanjut, apa sih itu morfem? Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang berbentuk makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Adapun menurut para ahli, yaitu Jensen mengemukakan morphophonemic dalam proses yang terjadi pada morfem karena perubahan morfem dengan morfem lain atau perubahan fonem sebagai hasil bergabung dengan beberapa morfem. Kemudian jenis-jenis dan contoh morphophonemic. Yang pertama, loss of phoneme atau hilangnya fonem. Fenomena hilangnya fonem terjadi ketika satu atau lebih fonem yang ada pada alomorf normal suatu morfem mungkin hilang begitu saja pada alomorf lainnya. Example, enemy jadi enmity, meter jadi metric. Yang kedua, education of phoneme atau penambahan fonem. Jenis perubahan morphophonemic ini terjadi ketika salah satu dari dua alomorf morfem kekurangan satu atau lebih morfem yang ada di alomorf lainnya. Lebih mudah untuk mempertimbangkan bahwa yang lebih lama normal dan yang lain kehilangan satu atau lebih fonemik. Example, bomb jadi bombastic, long jadi longer. Yang ketiga, simple consonant atau konsonan sederhana. Sebuah alomorf morfem alternatif dapat berbeda dari yang normal dalam menunjukkan perubahan satu konsonan lagi. Biasanya konsonan terakhir yang diubah. Example, despise jadi despisable. Electric jadi electricity. Yang keempat, assimilation atau asimilasi. Asimilasi adalah perubahan fonem yang terjadi ketika dua morfem digabungkan sehingga fonem yang bertetangga menjadi lebih mirip satu sama lain. Example, mortal jadi immortal, regular jadi irregular. Yang kelima, dissimilation atau disimilasi. Disimilasi terjadi ketika penggabungan dua morfem menyatukan dua fonem yang identik, melibatkan perubahan salah satu menjadi morfem yang kurang mirip dengan tetangganya. Example, nomini jadi ignominy atau ignominy. Yang keenam, ada sintesis atau perpaduan. Sintesis adalah perubahan konsonan yang umum terjadi dalam bahasa Inggris modern. Ini adalah peleburan konsonan yang disatukan oleh kombinasi morfem menjadi satu fonem baru yang berbeda dari kedua konstituennya. Example, act jadi action. Yang ketujuh, ada change of sibilage vowel of diphthong. Ada jenis perubahan morphophonemic yang sangat lazim dalam bahasa Inggris. Itu adalah substitusi vokal suku kata lain atau diphthong untuk yang muncul dalam alomorf normal.
Yang kedelapan ada stress shift atau pergeseran tekanan. Pergeseran tekanan adalah perubahan tekanan yang terjadi pada suku kata dari kata yang baru berbentuk akibat penambahan imbuhan pada suatu kata dalam bahasa Inggris. Example, industri jadi industrial, simbol jadi simbolik. Yang kesembilan ada gradation atau gradasi. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, proses derifikasi yang melibatkan pergeseran tekanan biasanya juga melibatkan jenis-jenis perubahan vokal tertentu. Yang ke-10 ada sublation atau suplesi. Suplesi terjadi ketika alomorf cocok dengan paradigma dengan alomorf lain. Kedua terjadi dalam morfem yang sama meskipun secara fonemis mungkin sama sekali berbeda. Example, foot jadi feet, mouse jadi mice, children. Kesimpulannya, telah dijelaskan mengenai apa itu morfofonemik. Morfofonemik yaitu proses perubahan fonem yang terjadi dari proses aplikasi. Adapun beberapa jenis morfofonemik yaitu loss of fonem atau hilangnya fonem dan beberapa jenis-jenis lainnya, dan contoh yang tadi saya sudah jelaskan. Saran saya, mempelajari mengenai morfofonemik ini harus ditingkatkan. Pentingnya memahami morfofonemik dalam membantu dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahan kedua secara lebih baik. Oke, that is penjelasan saya mengenai morfofonemik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.